Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni, NIM 1914020107. Baik, di sini saya akan menyampaikan isi dari PPT kami dengan nama kelompok. Yang pertama, Ibnu Fajar Wisti. Yang kedua, saya sendiri, dan yang ketiga, Putri Nurul Maizatul. Baik, di sini saya akan membahas mengenai psikologi pendidikan sebagai ilmu terapan pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen Dr. Juliana Batubara MP. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian A dan B. Yang pertama, A. Pengertian psikologi. Psikologi secara etimologis berasal dari kata psyche, yang berarti jiwa atau nafas hidup, dan logos atau ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi adalah ilmu jiwa atau bisa disebut ilmu mempelajari kejiwaan. Menurut Wood, psikologi itu merupakan ilmu tentang kesadaran manusia. The Science of Human Consciousness. Edwin G. Boring dan Herbert S. Langford mendefinisikan psikologi yang lebih sederhana dari pengertian di atas, yakni psikologi ialah studi tentang hakikat manusia. Kemudian bagian yang B, pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah bidang studi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Psikologi kepribadian berkaitan erat dengan psikologi perkembangan dan psikologi sosial, karena kepribadian adalah hasil dari perkembangan individu sejak kecil dan bagaimana cara individu itu sendiri dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Dalam Dictionary of Psychology, psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi terapan yang menerapkan prinsip-prinsip dan penemuan psikologi terhadap pendidikan, serta kajian psikologi terhadap masalah-masalah pendidikan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Saya akan melanjutkan pembahasan bagian C, fungsi psikologi pendidikan. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, membantu pendidik dalam memahami karakteristik peserta didiknya. Yang ketiga, memahami proses belajar peserta didik. Keempat, memilih dan menggunakan berbagai strategi dalam pembelajaran. Yang kelima, membantu pendidik untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan belajar. Ketika seorang pengajar memahami proses perkembangan seorang siswa, maka dia akan dengan mudah menentukan dan menggunakan metode pengajaran yang tepat dan sesuai dengan ranah cipta atau perkembangan pemikiran seorang peserta didik. Oleh karena itu, seorang pendidik yang profesional harus menguasai ilmu tentang psikologi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar Wisti, NIM 1914020111, akan menjelaskan tentang bagian D, melanjutkan dari makalah kawan-kawan sebelumnya, yaitu peran psikologi pendidikan dalam pengajaran. Psikologi pendidikan merupakan pengetahuan yang digunakan dalam pendidikan yang didasarkan pada hasil-hasil riset dan penemuan psikologis. Dari hasil riset ataupun temuan psikologis ini kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori-teori, konsep, metode, dan strategi yang diutuh. Dari sinilah kemudian konsep, teori, metode, strategi tersebut dibuat sistematis dalam rangkaian pendekatan yang dapat digunakan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar.
Psikologi berperan penting dalam berbagai bidang, terutama pendidikan. Keterlibatan peserta didik yang menjadi objek lembaga pendidikan mengharuskan psikologi ikut adil di dalamnya untuk mengidentifikasi kriteria atau sistem pendidikan yang layak dari keseluruhan peran psikologi di bidang pendidikan. Nah, hampir semuanya merupakan peran yang diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dalam mengajar. Hal ini dikarenakan tenaga pendidik sangat menentukan keberhasilan sistem belajar mengajar. Jika sistem tersebut dapat ditingkatkan, akan berdampak pada kualitas pendidikan itu sendiri, sehingga peserta didik dapat memperoleh pendidikan yang memadai. Jadi